Namun tidak lama ada pesan yang memberitahu. Salah satu dari anggota keluarga Hao Tian menyampaikan kepada gurunya ada pesan dari klan Zhong yang mengatakan bahwa Shen Tumao telah mati. Mendengar hal itu, pastinya leluhur Hao Tian menjadi sangat terkejut. Terlihat salah satu anggota dari keluarga Hao Tian yang memegang surat. Ia mengatakan Laoqi adalah martial science tingkat 2. Bagaimana mungkin dia bisa dihabisi? Sedangkan Nefeng seorang martial science tingkat 1 yang berasal dari Pulau Lingwu. Ia pun menyampaikan kepada gurunya, yaitu leluhur Hao Tian, bahwa rumput naga telah muncul. Biarkan dia pergi untuk menghabisi Nefeng. Leluhur pun menyampaikan ia akan mengasingkan diri. Muridnya pun harus tetap tinggal untuk melindunginya. Biarkan orang lain saja yang pergi untuk menghabisi Nefeng. Leluhur pun menyuruh Ying Er, Lao Lu, dan Lao Liu untuk berangkat sekarang juga. Dan pastikan untuk menghabisi Nefeng dan juga bawa kepalanya kepada dirinya. 3 muridnya pun langsung berangkat sesuai yang diperintahkan oleh leluhur Hao Tian. Berpindah kepada rombongan dari klan naga, terlihat ketua mereka pun nampak kesakitan karena ia telah diracuni. Para saudaranya pun mengkhawatirkan keadaan ketua klan naga, namun ketua bilang tidak apa-apa. Lebih baik cepat beritahu orang lain untuk mundur dari wilayah Laut Barat. Terlihat salah satu saudaranya pun kesal kepada leluhur Hao Tian. Ia pun akan meminta penawarnya. Tapi ia diingatkan oleh saudaranya lagi, mana mungkin leluhur Hao Tian memberikan penawarnya, kecuali bersujud kepada leluhur Hao Tian. Pastinya ketua klan naga tidak mau, karena leluhur Hao Tian telah menghabisi Jiaor. Sekarang ingin dia bersujud kepada leluhur, itu pasti tidak mungkin. Dikatakan oleh saudaranya lagi, meski racun sekte Inferno sulit untuk didetoksifikasi, tapi bukannya tidak ada solusi lain, kita harus mencari jalan lain. Hingga akhirnya salah satu saudaranya pun berubah. Ia pun berubah menjadi naga untuk membawa ketua klan naga. Namun ternyata diam-diam ada yang mengawasi mereka, yaitu praktisi yang bertopeng. Sementara itu berpindah ke area salju, di sana sudah ada pria dan wanita dari 3 sekte utama yang mengincar mata air spiritual. Praktisi wanita itu pun mengeluarkan kekuatan cahaya yang menggumpal di sana. Setelah mengeceknya, ia pun tahu sepertinya orang lain belum mengetahui tempat ini. Dikatakan oleh praktisi pria, kami bertiga mengatur formasi ini bersama-sama. Meski seseorang menemukannya juga tidak bisa memecahkannya. Tapi praktisi wanita mengingatkan kita harus waspada. Banyak orang di luar sana yang mendambakan mata air spiritual. Mendengar hal itu, praktisi pria menganggap bahwa Nona mengkhawatirkan dirinya. Tidak lama muncullah senior Li, Nefeng, dan Nona Yuyan. Disampaikan oleh senior, nampaknya mereka berdua datang sangat awal. Ditanyakan oleh Nona apa maksud dari senior Li membawa Nefeng dan lainnya ke sini. Lantas senior memperkenalkan Master Pedang Nefeng dan juga Nona Yuyan. Mereka akan bersaing memperebutkan mata air spiritual mewakili klan Zhong. Mendengar hal itu, praktisi pria mengatakan 3 klan Fu, Feng, dan Zhong mendambakan mata air spiritual. Orang luar tidak bisa terlibat, yaitu tanpa persetujuan dari 3 klan. Mungkinkah senior Li mencari bantuan mereka karena sadar tidak yakin untuk menang? Dijelaskan oleh senior, kalian berdua terlalu khawatir. Kami hanya akan mengirim 1 orang untuk ikut serta, tidak akan melanggar aturan yang telah disepakati. Nefeng ketika itu langsung mengatakan, tidak perlu banyak bicara, lebih baik langsung mulai saja. Mendengar hal itu, praktisi pria menanyakan apa maksud dari Nefeng. Disampaikan oleh Nefeng, di antara semua orang di sini, kultivasi mereka berdua yang tertinggi. Kalian berdua bisa bertarung bersamaan melawan Nefeng. Dalam 10 gerakan, jika Nefeng bisa bertahan, maka bisa tetap di sini. Jika sebaliknya, maka ia dan Nona Yuyan akan segera pergi dari sini.
Terlihat Nona merespon boleh saja, tapi ada syarat tambahan. Jika kalah, Senior Lee dan satu orang lagi harus pergi. Hingga akhirnya Neveng sepakat dengan yang dikatakan oleh Nona. Yang di samping senior pun menanyakan kepada senior, dua orang martial science tingkat 3 menyerang bersamaan. Bukankah itu terlalu beresiko? Sementara itu, Nona Yuyan yang ingin menahan Neveng itu percuma saja karena Neveng langsung maju. Disampaikan oleh Nona, Neveng yang membuat pilihan ini sendiri. Dan jangan menyalahkan orang lain nanti. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Neveng. Ditambah lagi praktisi pria juga menyerang Neveng. Namun Neveng menghindarinya sekaligus memukulnya dengan teknik tangan lelehan api ungu. Mendapat serangan tersebut, praktisi pria mengatakan pukulan Neveng cukup bagus, tapi masih jauh lebih dari cukup untuk menahan 10 gerakan. Kemudian Nona mengeluarkan kekuatan jimatnya untuk menyerang Neveng. Serangan itu pun menciptakan formasi yang menjebak Neveng. Formasi itu pun mengeluarkan rantai yang mengikat kaki Neveng. Lalu Neveng diserang oleh teknik guntur emas dari praktisi pria. Namun dengan mudah Neveng menghancurkan formasi tersebut. Neveng pun mengeluarkan teknik matahari sejati pembakar dunia untuk menyerang praktisi pria. Praktisi pria itu pun menghindari semua serangan Neveng hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Setelah itu terlihat praktisi pria menahan serangan pedang Neveng, yaitu dengan menggunakan tombaknya, yang pada akhirnya membuat praktisi pria terpental. Melihat hal itu, Nona pun menyerang kembali dengan kekuatan jimatnya. Namun berhasil ditahan oleh kekuatan serangan pedang Neveng, yang pada akhirnya Nona pun dipentalkan oleh serangan pedang Neveng. Mereka berdua pun langsung merespon kembali. Praktisi pria mengeluarkan avatar roh yang sangat besar. Nona pun membantu dengan kekuatan jimatnya yang menempel kepada avatar roh. Dan ternyata ini adalah serangan gabungan. Senior Lee yang melihat hal itu mengatakan, terkadang seseorang tidak peduli bagaimana mereka menjaga jarak, juga tidak dapat memutuskan ikatan mereka. Senior Lee khawatir Master Pedang Neveng berada dalam bahaya. Avatar roh besar itu menyerang Neveng. Neveng merespon dengan menggunakan teknik 3 matahari pembunuh sains. Salah satu serangan Neveng pun menyerang Nona. Praktisi pria yang melihat Nona dalam bahaya, ia pun lengah, yang pada akhirnya ia pun ditebas oleh Neveng. Dan avatar roh besarnya pun hancur. Sementara Nona juga dipentalkan oleh kekuatan serangan pedang Neveng. Setelah itu Neveng menyampaikan ini sudah 10 gerakan, maka ia adalah pemenangnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun menerimanya. Kemudian Senior Lee ikut bersama mereka berdua untuk menciptakan arai besar yang disebut oleh Nona menghapus informasi. Setelah itu dikatakan oleh praktisi pria, aturannya sederhana. Di pertarungan 3 orang dalam waktu 1 dupa keluar dari lingkaran dianggap tersingkir. Pemenang terakhir akan mendapatkan mata spiritual. Terlihatlah lingkaran pun terbentuk di sana sesuai yang dikatakan oleh praktisi pria. Disampaikan oleh Neveng, tunggu dulu. Nona merespon ada apa? Apakah Neveng takut? Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Dikatakan oleh Neveng, apakah kalian tidak pernah menyadari ada keanehan di sini sebelumnya? Neveng pun menunjuk ke arah bawah es tersebut. Diketahui es itu berumur ribuan tahun. Dengan keberadaannya, semua perjuangan kita tidak ada artinya. Mereka semua pun melihat ke arah es yang disebutkan oleh Neveng. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of the Martial Arts part ke-30-nya di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate cepatnya, oke?
Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.